Oke, assalamualaikum. Pada belum pada nongol ya. Biarin aja lah. Eh, kita sebelum lupa masuk open course ya. Ini lagi ngobrolin N8N sih. Oke. Oh, sorry, nggak usah masuk sini juga bisa. Tadi saya kasih ini apa sih nilai. Jadi bisa dilihat di attachment. Tapi saya coba lihat di sini ITTS ini dia. Yang udah lulus ada berapa ya? Kalau nggak salah udah lumayan sih. Oh, belum share screen ya? Oh iya iya, iya. Oke 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 oke. Maaf maaf maaf. Share screen. Oke. Jadi tadi udah di share nilai. Ini dia. Baru satu orang yang lulus. Baru Rio Hilman aja. Nilai 95. Yang lain masih belum pada ngerjain UAS nih. UAS masih pada kosong sih. Cuman kalau mau jujur, UTS sama UAS nilainya sama. Silakan dikerjakan dari sekarang. Ini lagi mumpung lagi libur, dikerjain aja UASnya supaya ini juga kuis dikerjakan. Soalnya kuis ada sekitar 20-an kali ya. 20-an kuis itu ngambil porsi 30% nilai. Jadi kalau kuisnya nggak dikerjakan, maksimum nilainya 70. Kalau dikerjain, ya naik lah maksimum. Jadi UAS tolong dikerjakan, kuisnya dikerjakan, tapi penting UASnya dulu sih. UAS sama UTS sama nilainya, apa soalnya sama aja sih. Jadi ini dua kali UAS atau dua kali UTS sih sebetulnya. Jadi udah kerjain aja, nanti kuisnya dikerjain buat naikin nilai. Nah ini contohnya Rio. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sekarang saya akan masuk materi yang tidak ada di kalau materi kalau udah habis sih sebetulnya. Saya akan masuk ke materi yang tidak ada di kuliah manapun. Di kuliah ini sebetulnya saya akan masuk nyobain, ini percobaan banget, BGP pakai IP versi 6. Ini percobaan. Nggak tahu jalan, nggak tahu nggak, kita coba aja. Ini akan saya taruh di apa YouTube. Jadi nanti kalau yang telat datang apa segala macam silahkan lihat di YouTube. Materi ini kemungkinan nggak akan diajarin juga sama dosen jaringan juga sih. Harusnya diajarin. Cuma dosennya kayaknya nggak akan sanggup ngajarin sampai level yang itu. Oke, saya masuk sini. Saya masuk ke GNS. Oke, ini kalau bisa ngeliat ini saya lagi main N8N sih. Ini lagi main N8N. Ya cerita dikit aja. Ups, masuk sini. Ini lagi masukin terima WhatsApp, keluarin jawaban. Jadi ini WhatsApp masuk ke webhook. Ini ada, oh, udah ditutup, ini ada dashboardnya nih. Dashboard Waha, dashboardnya Waha. Nanti WhatsAppnya akan masuk ke webhook, masuk ke AI, dia akan dijawab ke WhatsApp lagi. Jadi komunikasinya lewat WhatsApp itu. Jadi WhatsApp langsung jadi prompt. Ini lagi kayak gitu sih, lagi iseng. Cuman ini ternyata saya pengen bikin otomatis nyala terus, komplain dia soalnya IP-nya 192.168 kagak mau dia aktif. Ya udah sementara tutup dulu lah makhluk yang ini, kita ngajar dulu ya. Oke. Oke, sekarang sih kita akan masuk ke sini. Ini diokein, access diokein. Kita akan coba BGP sama IP versi 6 sekaligus jalan. Masuk ke Ono Center WRID/wiki. Proceed. Oke, sekarang masuk. No.
Ini mic-nya oke nggak sih? Oke. Sekarang saya masuk ke Mikrotik. Sekarang saya masuk lagi ke Mikrotik IP versi 6. Di sini ada yang static routing, ada yang OSPF, ada yang BGP. Kita akan BGP sederhana tanpa filter. Nih dua bedanya apa nih? Sederhana tanpa filter. Oke. Nggak tahu bedanya apa antara dua tadi. Oke, kita kan uji nyali di sini. Cuman sekarang kita harus ngetes dulu. Oke. Jadi ada Mikrotik. Mikrotiknya harus ada Mikrotik 1, 2A, 3. Ada 3 Mikrotik ya. Oke. Kita akan coba, percobaan banget ini. Jadi Mikrotik 1, which ini Mikrotik 3-nya. Jadi 1, 2, 3. Mikrotiknya gini ya, 1, 2, 3. Kemudian nanti sambungannya kira-kira kayak gini. Jadi ada 2 LAN di situ, 10, 100, 101, sama 10, 100, 201, ini 10, 10, 10, 1, 10, 10, 21, 10, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 2, 1. Oke, nanti ada IP versi 6-nya juga. Versi 6-nya ngikutin dikit lah, mirip-mirip. 2001, 10, 100, 101, 2001, 10, 100, 201, kayak gitu, mirip-mirip lah versi 6. Oke, tapi yang penting sambungannya nih, ada 4 sambungan. Kita akan coba, mudah-mudahan bisa. Oke, 1. Coba lihat lagi. 1, 2, 3. Oke. Kalau nggak kacau. Harus ngikutin banget nih. Bayangin waktu bikinnya waktu pertama kali. Pening nih, harus pelan gitu. Kalau nggak lupa. 2 ada di sebelah sana. 3 ada di bawah. Oke. Sekarang kita akan uji nyali, percobaan. Ethernet 0 masukin router 3 Ethernet 0. Ethernet 0. 3 Ethernet 0. Oke. Sekarang balik lagi ke sini. Ethernet 1, router 2 Ethernet 1. Ethernet 1, Ethernet 1. Oke. Kalau mau ngecek, tinggal mouse-nya dikesituin, nanti kelihatan dia. Jadi masuk Ethernet 1, Ethernet 0-nya masih empty. Oke, sekarang Ethernet 2 masuk router 3 Ethernet 1. Ethernet 2, router 2 Ethernet 0 ya. Ethernet 0, router 2, masukin router 3 Ethernet 1. Deh. Dia punya masing-masing di connect ke dua LAN. Caranya buat connect ke dua LAN pakai virtual PC di sini, VPS. Bentar, supaya enak, seru. VPS-nya sambungin. Saya akan nyambungnya ke yang Ethernet 2 doang ya. Ethernet 2, 2. Ethernet 3 jadi kebanyakan ntar. Ethernet 2, 2, 2. Oke, 1, 2, 3. Jadi saya akan nyambungin 1, 2, 3. Oke. Masuk ke Ethernet 2. Masuk ke Ethernet 2. Masuk ke Ethernet 2. Oke. Sekarang saya akan jalanin semuanya. Yang perlu kita cek pertama kali adalah support IP versi 6 di Mikrotiknya. Karena ini Mikrotiknya rata-rata saya baru setup, kemungkinan besar belum ada supportnya. Ini lagi dinyalain dulu semuanya.
Nanti udah gitu kita harus setup supaya ada support IP versi 6-nya. Kalau yang virtual PC, saya lupa-lupa ingat cara settingnya. Kita coba aja. Oke. Nanti kita akan coba ping dengan IP versi 6 segala macam gitu. Jadi kira-kira mainannya cuma gini doang sih. Oke. Nah, settingan kayak BGP seperti ini biasanya di setup di provider ISP. Oke. Nah, nanti tinggal kita atur aja. Kalau mau banyak routernya ya dibanyakin doang. Tapi nanti yang harus diingat adalah settingannya jangan sampai salah gitu. Misalnya masuknya ke interface yang mana, ISP mana masuk interface mana, nah itu harus diingat banget sih. Ini saya tutup-tutupin. Oke. Ini udah nyala semuanya, saya akan masuk ke konsol. Jadi kalau konfigurasi dari apa layarnya VirtualBox-nya langsung nggak bagus, saya masuk ke konsol ini pakai telnet. Mikrotik 1 masuk, Mikrotik 2 masuk, Mikrotik 3 masuk. Oke. Admin. Oke. System packages print. Oke, kita lihat IP versionnya belum aktif. Ini masih nomor 3-nya X. Saya harus aktifin package enable IP versi 6. Print. Schedule for enable harus di restart. System reset configuration. Oke. Admin system package print masih belum aktif. System enable package enable IP versi 6. System reset. Kenapa saya pakainya reset? Supaya konfigurasinya dinolin semua juga. Jadi dia reboot dan konfigurasi dinolin. System package print. Oh, yang ini udah aktif nih yang Mikrotik 3 ya. Saya coba biar aja lah. Package enable IP versi 6. Oke. System reset configuration yes. Oke. Ini udah admin. IP address print kosong. IPv6 address print kosong. Oh, ada. Ini yang FE80 tuh MAC address, penggantinya MAC address. Dia akan otomatis nyala. Jadi di IP versi 6 tidak pakai MAC address ya. Perhatiin ini ada D-nya dynamic, ini ada DL di depan ini, D-nya dynamic, L-nya adalah link lokal. Link lokal adalah MAC address sih sebetulnya. Admin. IP address print kosong versi 4 IPv6 address print ada masih sama. Admin IP address print IPv6 address print semuanya FE80, jadi itu semuanya link MAC address sebetulnya. Oke. Sekarang kita gedein lah biar ada enakan dikit lihatnya. Oke. Harusnya semuanya parah ya. Harus satu-satu ngerjainnya sialan. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Udah, kurang gede sekali. Oke, yang ini udah. Semuanya sama sekarang. Sekarang kita mulai dari Mikrotik 1. Kita set IP address-nya, Ethernet 4-nya nggak ada PC-nya, kosong. Oke, ini kita akan
Oke, paste. Perhatiin yang 10 sekian-sekian itu LAN, yang 192.168 itu yang connect antar providernya ya. Copy, masukin sini. Ini satu ya. Oke, satu paste. Ini sekaligus IP versi 4, versi 6 di set sekaligus dua-duanya. Jadi kita bisa jalan IP versi 4 sama versi 6 di sini sekaligus. Klik kanan copy. Paste. Ini dua nih. Oke. Sekarang masuk yang ketiga. Harusnya PC-nya juga bisa IP versi 6 sih, harusnya. Cuman saya lupa-lupa ingat cara settingannya. Nah, untuk BGP-nya, kita settingannya seperti ini aja. Oke, yang perlu dilihat adalah kita nggak, untuk IP versi 6 ya, itu sama sekali nggak perlu ngasih tahu saya punya IP versi 6 berapa. Kita cuma ngasih taunya versi 4 ya doang. Jadinya routing BGP network add network. Ini add network, tambahkan network ini supaya di broadcast di BGP. Oke. Nah, ini cuma ngasih tahu aja apa nih? BGP ini jalan sekaligus untuk IP versi 6 versi 4. Pakai BGP yang sama bisa dua sekaligus jalan. Kalau OSPF beda. OSPF versi 2 itu versi 4, OSPF V3 itu yang versi 6. Jadi ada dua OSPF jalan kalau untuk versi 4 dan versi 6. Kalau yang ini dia langsung ngasih tahu broadcastnya IP versi 4 sama versi 6 sekaligus nih, address family-nya. Sini kuncinya. Biasanya kalau versi 4 doang kita nggak ngasih tahu versi 6-nya. Kalau ini dua sekaligus jalan, dia akan ngeset untuk dua sekaligus. Jadi kita ini peer-nya ini peer. Jadi yang pertama instance, kita ngasih tahu AS number kita berapa di sini. Kemudian kita ngasih tahu peer-nya, peer adalah router di sebelah sananya siapa. Kemudian kita ngasih tahu tabel routing mana yang kita broadcast ke BGP. Di situ versi 6-nya nggak ada. Oke, ini juga sama, semuanya sama sih. Nah, ini AS number-nya 10, 20, 30. Oke. AS number dapat di mana? AS number dapatnya di IDNIC. Paling gampang pakai ChatGPT aja ya. Oke. Bagaimana dan berapa biaya untuk dapat AS number BGP di Indonesia? Gitu. Jadi ini makanya ke IDNIC. IDNIC hari ini ada di bawahnya ABGI. Pakai duit, jangan khawatir. Harus jadi APNIC. Oke, anggota APNIC. Nah, caranya gini, ada nomor induk usaha, NPWP, terus udah gitu ajuan minta alokasi AS number, terus konfigurasi piring BGP-nya. Biayanya 5 juta sekali bayar. Untuk non-anggota, biaya tahunan tergantung sumber daya yang diminta lah. Jumlah IP gitu. PPN 11% plus meterai. Jadi 5 juta perak, kira-kira kayak gitu buat dapetin BGP yang rada nyebelin IP address sih. Cuman kalau kita belajar sih nggak perlu pakai BGP yang bayar sih. BGP ngarang-ngarang juga nggak apa-apa. Orang lokal doang nggak apa salah. Oke, sekarang kita akan setting yang ini. Kita masuk mikrotik 1 ya. Kita akan set ini, nggak boleh salah. Kalau salah harus reset semuanya lagi dari nol lagi. Oke. Iya seru. Aduh, seru dah. Oke. Oke. Sekarang yang mikrotik 2 dulu. Sekarang kita akan ambil ininya. Oke.
Terus yang ketiga, oke. Oke, sekarang kita akan cek tabel routing ya. /IP routing print. Oke. Ini tabel routing API versi 4-nya. Dia punya beberapa alternatif untuk mencapai satu tujuan. 10 10 sekian, 10 10 sekian, 10 100 100 tabel route. Cara mencapai tujuan itu ada berapa? Ada gateway-nya kelihatan di sini, ada beberapa gateway, 21 21 11 11 21 21 11 segala macam. Oke. Yang ini direct. Kalau yang ini ya. Yang ini direct. Yang ini direct. Ini langsung dari router langsung ke LAN itu. Oke. Cuman yang lainnya lewat router lain. Oke, ini langsung udah aja. Nah, ini ada tulisannya B nih. B itu berarti lewat BGP. Dapatnya BGP. Ini B, ini BGP. Oke. D itu dynamic, A itu aktif. Oke. Jadi yang aktif yang ini sekarang aktif. Yang lain tidak aktif. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat juga yang di sini sama aja. IP root print. Ini tadi perintahnya IP root print ya, sama aja. Cuma nanti networknya beda sih. Oke. Distance ini sebetulnya dihitung, dia ngejumlah sih. Kalau nggak salah ini settingannya, coba lihat. Ini nggak ada, defaultnya dia 10 sih. Default dia 10. Oke, coba kita lihat sekarang ini. IP root print. Oke, ini. Oke, sekarang sama aja, tapi sekarang saya akan coba kasih lihat quit IPv6 root print. Nah, ini IP versi 6-nya. Oke. Dia punya ke BGP juga ada. Di sini ada yang direct ya dia. Ini direct, yang nggak ada B-nya berarti direct. Yang BBB itu lewat BGP. Oke. Kalau yang di sini IPv6 root print. Oke, sama aja. Ini ada yang direct. Ini direct ada di router itu sendiri. Kalau yang lewat gateway lain yang di sini. Nah, yang seru di sini gateway-nya dia makanya yang MAC address, bukan yang EV80 ya, bukan yang IP versi 6-nya. Jadi karena ini satu LAN. Tapi nanti kalau lewatin LAN lain, nanti IP-nya jadi IP versi 6 yang globalnya, yang 2001 gitu. Di sini juga sama aja. IPv6 root print. Oke. Dia makanya EV80 bukan 2001. Jadi cara ngebacanya untuk berhubungan dengan jaringan 2001 10 10 10 1 10 10 sekian, gateway-nya yang ini gitu. Oke, tapi yang aktif yang atas ini sih. Nah, sekarang kita akan coba dari virtual PC-nya. Ini saya akan konsol 1 2 3. Konsolnya ngerendeng di sebelah sini nih, PC 1, PC 2, PC 3. Oke. Kita coba ini dulu ya, setup IP-nya dulu, IP versi 4 dulu ya. Di sini kita bisa lihat IP versi 4-nya adalah 10 100 101. Kita akan bikin dia 10 100 100 100. Yang di sini adalah 10 10 10 1, kita bikin 10 10 10 100. Di sini adalah 10 1 1 1, kita bikin 10 1 1 100. Jadi gateway-nya 1 1 1, PC-nya 10 1 1 100. Oke. Kita mulai dari PC 1 dulu. IP. Nah, di sini kita bisa lihat
Ini caranya nulisnya gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini adalah 10.100.101/24. Jadi kita bikin IP 10.100.100/24. Ini naikin ke atas biar bisa lihat, kalau nggak saya nggak bisa baca, kacau. 10.100.101. Oke, dia cek duplicate address. Oke, bisa masuk. Kita ping ke 10.100.101. Bisa hidup. Oke, harusnya dia bisa ping ke 10.10.1. Ke jaringan 1 bisa 10.1. 1 1 1. Ya, kebanyakan 1. Oke, nyambung ya. Jadi ini beda. Ini kan routernya udah beda nih, router 2, ini router 3 kalau nggak salah. Oke, kita udah nyambung. Sekarang kita akan coba masuk ke PC 2. IP cek lagi 2 berapa. 2 adalah 10.10.10.1. Kita akan bikin 10.10.10.100/24. Gateway-nya 10.10.10.1. Kita akan cek yang 3. 3 adalah 10.1.1.1. Kita jadi bin 10.1.1.100. Wait, sorry. 10.1.1.100/24. 10.1.1.1. Oke, bisa. Coba ping dari sini 10.10.10.1. Bisa. Coba sekarang 10.10.100. Bisa. Yang 100 sudah ngelewatin router ya. Coba 100.100.101 itu routernya, router yang 10.100.101. Kita coba 10.100.100.100. Ini PC-nya. Bisa. Jadi semuanya nyambung nih. Oke. Jadi kondisinya nyambung. Nah, yang 10.100.101 itu adalah, kalau kita lihat ini. Tadi yang 3 tuh yang ini ya. 10.100.100 tuh yang ini, PC3. Dia ping ke sini bisa 10.100.101. Terus dia ping ke sini 10.100.101 tuh yang titik ini. Kemudian seberang ke sini 10.100.100.100. Sekarang saya akan putusin sambungan yang ini. Dia nggak akan bisa nyambung dulu. Waktu berapa lama nggak nyambung. Oke, kita cobain 10.100.100.100. Nggak nyambung karena kita putus time out ya. Oke, nah ini kita bisa cek di routing table-nya. Ini masih versi 4. Oke. Dia masih ada sambungan ke dia masih punya sambungan 10.192.168.1.1. Oke. Jadi ini yang bikin gara-gara nih. Nih makhluk ini gara-gara nih. Karena sebenarnya tidak ada sambungan dari Mikrotik 3 ke 192.168.1.1, nggak ada. Oke, udah diputus tadi. Nah ini harus hilang nih. Butuh waktu buat hilang. Coba kita cek lagi. Masih ada. Masih kacau kalau masih ada. Ini bayangin kalau tabel routingnya gede, lama ini urusannya. Iya lo, lama lo, nggak hilang-hilang. Bisa dilihat pakai Wireshark sih. Sudah bener belum broadcastnya? Oke. Selama ini masih ada, selama ini masih nempel. Bentar. Iya nih, masih ini makhluk yang ini nih. Makhluk ini yang bikin kacau nih. 10.10.100 yang ini nih. Harusnya dia semua lewat 192.168.21 semua.
karena 10.192.811-nya udah diputusin. Itu sih ya lama, hilangnya lama banget, lama nih hilangnya parah. Ini kalau di ping tetap aja kacau, time out terus tuh kan, masih time out ya. Jadi selama tabelnya masih kacau, oh dia udah mulai ada kehidupan tuh, udah mulai ada kehidupan, dia masih kacau, masih time out, masih ada kacau dikit. Oke, udah mulai banyak nih. Ini udah, masih kacau, masih kacau, masih kacau. Ini harus sampai tabel routingnya stabil sih. Yang seru adalah kalau tabel turunnya nggak stabil-stabil. Jadi biasa, mereka nyebutnya flapping ya, pindah-pindah, flip-flop, flapping. Jadi pindah. Jadi kalau kita punya beberapa router, udah gitu dia nggak stabil tuh, pindah-pindah. Nah itu kacau tuh. Jangan khawatir itu kejadian. Jadi harus main kayak gini-gini. Nah udah beres. Ini udah nyambung nih sekarang. Nanti harusnya pakai stopwatch ya, berapa lama sampai dia berhasil nyambung bener. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini tabel routingnya, nah udah hilang semua nih, hilang semua. Jadi yang 192.811 hilang. Oke. Jadi kira-kira prosesnya gitu. Kemarin mau SPF juga sama, ini BGP sama. Coba sekarang saya akan sambungin lagi. Kita akan coba main di IP versi 6-nya ya. Kita ping di IP versi 6. Saya akan uji nyali virtual PC-nya bisa nggak IP versi 6. Mudah-mudahan bisa, tapi ini saya akan sambungin dulu lagi. E0 sama E0. Oke. Sini akan masuk E0 ke E0. Oke. Ini kondisi masih tetap nyambung sih, tapi lewat sini dulu sampai yang ininya stabil. Oke. Sekarang kita akan coba IP versi 6. Coba lihat IP versi 6. IP-nya adalah 2001.10.100.100.2.21. Oke, jadi 2001.10.100.100.164. Oke, bisa nggak kita... Ini uji nyali, percobaan banget nih, lupa saya caranya soalnya. Mau nggak ya? Mau nggak ke versi 6 dia? Cobaan nih, nggak tahu deh. Soalnya dia nggak ada IP versi 6 sih sebetulnya. Nggak ada perintah IPv6, nggak ada, adanya perintah IPv4 aja. Kagak komplain. Coba ping 2001 10 100 101 hidup. Oke. Versi 6 hidup ya. Oke. Ya udah bagus. Kita coba yang ini. Supaya gampang buat colong aja di sini. Jadi pakai perintah IP yang sama, tapi versi 4-nya hilang dia digini. Ya ketimpa sama versi 6 kayaknya. Dia nggak bisa, nggak sepintar itu. Saya bikin 100. Terus harus pakai slash 64 karena netmasknya slash 64. Cuman gateway-nya nggak pakai netmask. Oke. Coba ping 2001. Pingnya gini aja lah. Oke, bisa ya. Oke. Dia bisa di ping. Sekarang kita coba yang di sini. Berarti gampang ya. Ya udah lama nggak nyobain ginian. Jangan khawatir, kita suka lupa-lupa kalau udah kayak gini, suka lupa. Gimana sih caranya dulu, lupa. Tapi ini 100 karena ini PC harus masuk ke gateway. 1.
Oke, coba ping ke 1. Oke, hidup ya. Jadi semua IP versi 6-nya oke, nyambung ke gateway-nya oke. Sekarang kita udah nyali. 10, 10, 10. Not reachable. Alah, alah, alah. Kacau, kacau, kacau. Oke, pakai ping 6 mau nggak ya? Tapi harusnya bisa lah. Saya ping doang. Ini ke situ bisa. Tapi kalau nggak gini dulu lah. Oke. Nah, percobaan gila ini. Yang pasti kondisinya AB versi 6-nya dari kayaknya bisa ngeping ke seberang. Isi 1, 2, 3 ngeping ke seberangnya bisa. Cuman dia nyebrang lagi nggak bisa. Sekarang kita cek tabel routingnya ya. PV6 root print. Oke. Oke, ini dia tahu ke 10.11, 10.10.10 sama 10.100.100. Dia tahu tabel routing ke situ semua, tahu dia. Oke. Coba ke 10.11, 10 sorry. 10 10 10 100 100. Oh, nggak ada. Satu-satu nggak ada nih. Oh, ini dia. Ini dia. Jadi tahu, ini tahu, ini tahu, ini tahu. Oke. Jadi tahu sih sebetulnya V6 root brain. Oke. Oke, tahu semua. Oke, sekarang saya akan coba dari MikroTik 3 ya. Ini dari router nih. Coba ping 2001 10 1 1 1. Oke, hidup 10. Ini cuma antar router ya. Kita belum masuk ke, jadi antar router oke. 10 100 100. Antar router oke. Echo reply semua. Itu dari router ke router, tidak masuk ke PC. Sekarang saya cobain ke PC. 100 10 100 100 100. Nggak mau. Time out. 10 10 10. Time out. Nah, ini harusnya nyambung ini, soalnya dari nyambung ini. Jadi untuk nyambung ke, jadi tabel routingnya rada blow on untuk PC-nya. Kita hanya bisa nyoba di level router, PC nggak bisa. Entah kenapa nggak bisa nyebrang ini PC-nya. Kalau yang versi 4 tadi nyebrang nggak masalah ya. Kalau yang versi 6-nya nggak nyebrang. Oke, nah, sekarang kita akan uji nyali. Coba ping. Ini router 3. Router 3 itu yang 2001 10.11. Coba cek ulang. Buat mastiin doang. Ini ya. 10.111. Ini router 3 ya. ISP3 router 3. Oke. Kita coba ping ke router 1. 100 100 1. Oke. Ini ngepingnya dari router 3 ke router 1. 100 100 1. Router 1 nih. Router 3 adalah 111. Oke. Kita bisa nyambung. Sekarang kita putusin. Ini router 3 ke sini. Tadi kita putus di sini ya. Oke. Sekarang kita coba dari router 3. Agak nyambung. Time out juga.
Jadi sama aja, time out. Tapi ini levelnya router ya. Kalau ke belakangnya entah kenapa nggak beres dia. Ada masalah. Tapi routingnya blow on ternyata. Eh, Tidak secanggih yang kayak versi 4. Sebetulnya entah kenapa ini masalahnya di ininya sih. Nah ini baru mulai mau nyambung nih. Ini baru mau nyambung nih. Mau nyambung, nanti nyambung lagi. Harusnya dikasih apa timer ya. Saya berapa lama dia bisa nyambung benernya. Ini masih time out nih. Kayaknya sekitar hampir 1 menitan sih. Butuh waktu buat ini. Nah itu saya bisa di set sih timer itu. Bisa di set harusnya. Nah itu mulai ada kata-kata unreachable unreachable tadi. Kalau udah berhasil ya udah nyambung. Ini kira-kira kayak gitu sih. Kita, kita coba tunggu kita. Sama kayak tadi lah. Kayak 1 menitan deh kayaknya. Buat sampai benar-benar nyambung bung gitu. Dan ini terjadi di jaringan internet kita juga. Jadi kalau udah putus, ya butuh waktu buat nyambung. Coba kita cek ya. Uh, setting parameter BGP supaya bisa cepat convergence gitu ya pada saat sambungan putus. Ini dimainin di sini sih. Nah, kalau mau dimain-mainin kayak ginian sih, ini dimainin parameternya dimasukin, kita coba efeknya ini. Wis. Jika fisik mati ini. Jadi ada ininya harus dimainin banget sih supaya bisa pindah cepet gitu. Ini Cisco ya dia. Ini dia makanya Cisco. Ini bukan Mikrotik nih, yang contoh di sini Cisco ya. Default BGP segini nih. Default BGP 1-3 menit. Nih kita ngalamin 1-3 menit nih. Pakai timer aja 10-30 detik. BFD sama BGP kurang dari 300 milisecond. Jadi ini yang kerennya. Nah, di sini ada settingannya BFD tadi di atas. Ini dia. Nih. Nih. BFD. Nah, cuman nanti harus settingan BFD-nya itu di Mikrotik kayak gimana. Itu aja sih. Atau dicek bagaimana settingan BFD untuk BGP di Mikrotik. BGP pakai hasil BFD. Mikrotik yang saya pakai masih versi 6. Versi 7 lebih stabil, lebih recommended. Routing BFD configuration kayak gini nih. Di Ether 1. Oke, saya kebetulan pakai tadi Ether 1 sama 2 ya. Ether 1-2 yang dipakai BFD-nya. Jadi harus diaktifin di dua-duanya sih. Kirim paket tiap, tapi dia nge-flood deh. Kirim paket tiap 100 milisecond. Jadi ini flooding ya. Dia jadi yang tadi 1-3 menit dia nggak bikin banjir di jaringan. Kalau ini bikin banjir nih. Jaringannya dibanjirin sama paket tiap 100 milisecond. Jadi oke kalau buat fiber. Tapi kalau buat jaringan yang nggak terlalu bagus bisa teler urusannya. Jadi ya sebenarnya kalau jaringan nggak bagus ya udah. Ini masih time out. Masih belum nyambung-nyambung juga. Oke. Tapi ini informasi ini bagus.
Ini saya akan masukin aja ya. Bagaimana setting BFD untuk BGP di Murote? Saya masukin aja copy. Saya akan masukin di Mikrotik. Mikrotik. Ini kalau lagi ngoprek kayak gini sebenarnya caranya sih. Saya taruh di sini ya. BFD deteksi link failure. Rotik BFD deteksi link failure. Ini sorry, kurang sama dengan 1 biji. Ini saya akan ambil, tapi ini formatnya harus dibenerin sih sebetulnya. Ini kan masih merah ya. Saya klik, langsung edit, paste. Nah ini kalau di save hasilnya masih jelek sih. Masih formatnya tuh kayak gini, acak-acakan banget. Karena ini bukan formatnya ini ya. Bukan formatnya apa sih namanya? Wikipedia. Ini saya harus edit lagi supaya bisa bagus diedit. Dilihatnya di Wikipedia. Sebenarnya nggak susah sih. Saya kasih lihat aja lah caranya edit dikit. Oke. Ini bukan Wikipedia. Ini juga bukan. Ini sama dengan itu Wikipedia. Ini saya kasih kutip-kutip supaya jadi bold. Itu nih oke. Saya kasih ini dulu aja ya, kasih beberapa ya buat ngasih lihat bahwa format bisa dibenerin sih. Ups, salah pencet. Salah pencet. Yang bawahnya nggak akan saya benerin, nanti aja besok-besok ada waktu. Yang pasti ini, nah ini udah lu enak bacanya sekarang. Tapi sampai sini doang, yang bawahnya yang bonyok lagi harus benerin. Kira-kira kayak gitu sih. Ini harus dimasukin yang ini. Kalau mau gombal saya bisa masukin. Saya bisa masukin langsung nih sekarang kalau mau goblok mah. Oh, ntar aja lah. Soalnya harus ada set peer ISP-nya nih yang bikin kacau. Harus ngikutin konfigurasi yang ada soalnya. Itu kacau tuh. Oke. Yah, masih belum juga. Parah. Coba IPv6 root print. Harusnya sih nggak apa-apa. Harusnya udah bisa. Bentar. Iya. Iya. Kenapa masih itu? Kok masih time out sih? Harusnya sih udah. Oh ini masih ada 2 nih. Oh ini mah 2 emang di situ. Coba yang ini harusnya 1. Oke, ini kelihatan 1 gateway doang nih. Cuman gateway-nya cuman ini doang. 1. Wah, versi namanya parah banget ya. Tapi routing udah benar sih, cuman dia nggak mau paketnya nggak mau jalan ke arah sono. Ya udah, belum tahu kenapa kayak gini. Jadi ada masalah di versi 6, versi 4-nya sih oke. Bagus versi 4-nya. Itu ya. Oke, ini sambil ini habis ini badan lagi lemas banget sih.
Jadi ntar selesai maghrib kita udah habis. Saya akan ngasih kuliah jam 7 lagi. Eh, jadi kita selesai saya maghrib aja yang sekarang. Nah, sambil nunggu, ini maghrib masih ada 10 menitan lagi sih. Coba maghrib Jakarta jam berapa? Maghrib jam 18.06. Jadi masih ada 7 menitan lagi lah. Oke. Nah, di sini nih sambil ini saya akan ngasih overview dikit aja ya. Jadi ini LLM Microtik. Ini ada dua routing, OSPF sama BGP. Yang BGP udah kita lihat tadi, OSPF harusnya minggu lalu ya. Dan OSPF, masalah dengan OSPF adalah kalau dipakai di provider jadi rumit ya OSPF. OSPF tidak dirancang buat provider seperti di internet. OSPF dirancangnya buat di perkantoran. Jadi kalau ditaruh di provider berabe dia urusannya. Kalau di perkantoran dia akan bikin memisah-misah jaringan jadi beberapa area. Ada backbone, ada gedung 1, gedung 2, gedung 3 dan sebagainya. Itu OSPF, dia mainnya area. Nah, kalau di BGP dia makanya AS number. AS number itu dia merepresentasikan satu ISP. Jadi satu ISP punya beberapa IP address ditempelin di AS number apa gitu. Jadi kira-kira kayak gitu tuh. Kalau BGP dia pakai AS number, kalau SPF area. Nah, di provider AS number ini nanti kita bisa filter. Kita bisa kasih izin yang boleh lewat AS number mana aja ke jaringan saya. Gitu. Ini ada pertanyaan. Kalau misalnya sudah minta AS number-nya ke ABJI, itu kita udah sekalian dapat alokasi IP infra, nggak ada urusan. Jadi AS number nggak ada urusan sama IP. Jadi kita dapat AS number, kita harus request IP juga. Itu makin duit juga itu. Tadi AS number kan 5 juta ya. Coba, ini nggak tahu si ChatGPT tahu harga atau enggak ya. Kita cobain ya. Berapa harga alokasi? Harga alokasi IP versi 4 dan IP versi 6 di Indonesia. Dari ID NIK ABJI di Indonesia. Alah. Di Indonesia. Oke. Tapi harganya horor sih. Tuh. Perusahaan sekian. Pendidikan segini. Gitu. Jadi IP versi 4 nih ya. Kemungkinan lebih sih. Jadi kayaknya udah bohong banget nih harga nih. Ini /24 udah nggak dapet soalnya. Udah hampir nggak dapet /24. Jadi kemungkinan besar lebih harganya. Jadi kira-kira masa pendidikan lebih murah dikit, 1 juta doang. Ini kayaknya udah bohong. Versi 6 oke. Kosong. Anggota penyelenggara ISP maksudnya. Biaya pendaftaran nih harganya daerah sini. Ini nah pernya nggak tahu nih, kayaknya per tahun deh. Ini harganya per tahun deh. Sama tidak menentukan ID NIK. Oke. Ini nggak disebutin harganya per apa, kayaknya per tahun sih. Jadi horor sih sebetulnya mainan kayak gini kan. Yang nyebelin IP. Oke. Kalau IP versi 6 masih bisa nego-nego sih harganya.
pakai KKN dikit nih. Saya waktu itu dapatnya gratis soalnya. Pakai harga teman. Bagi gue dong buat eksperimen dikasih gratis. Jadi kalau mau sih, kalau enak sih kita kerja aja di provider atau di mana bisa dapetin kadang-kadang. Kalau cuma minta 1-2 IP bisa dapetin gratis. Tapi ada masalah di routing ya. Soalnya ini akan nempel ke tabel routing. Nah sekarang ini kondisinya kalau IP versi 6 masih 48 sama 32 masih dapet ya. Cuman sekarang kalau kondisinya susah dapat yang versi 4 yang slash 24 hampir nggak ada. Jadi udah slashnya udah di bawah banget. Slash mendekati 3, nggak 32 mungkin nggak mungkin dapat 32 ya. Slashnya mungkin slash 25, 26, 27 gitu. Udah slashnya udah parah. Jadi udah ngetengnya gila banget versi 4 gitu. Oke. Nah, ini saya mungkin kalau nggak salah saya pernah nerangin di kelas hari Kamis supaya kelas hari ini juga dapat. Saya akan ngasih lihat sedikit teknik buat alokasi IP versi 6. Mau center dulu. IP versi 6. Jadi kalau di versi 4 nanti harusnya belajar sama dosennya, tapi dosennya pada susah. Kadang-kadang saya harus ngajar beneran juga nih. Nih mending yang ini panjang prefix routing. Mungkin ini kali ya. Jadi kalau kita pakai versi 4, saya gedein ya. Di sini kan kalau saya versi 4 totalnya 32 bit dari ujung ke ujung ya, 32 bit. Kalau versi 6 128 bit. Jadi lebih panjang sih. Nah, ini interface ID-nya itu jadi ini dari sini sampai sini itu subnet semua nih. Subnetnya slashnya slash 24 kalau versi 4 ya. Konsekuensinya slash 24, sisanya di sini tinggal 8 bit nih. Ini 24 tambah 8 32 total. Jadi di sini udah 24 udah subnetnya, kemudian tinggal 8 bit di sini yang buat host, buat interface ID. Nah, itu yang tadi slash 24. Kalau slashnya 25 ini tinggal 7 bit. Kalau slashnya 26 tinggal 6 bit. Oke, jadi masalah besar. Kalau 6 bit cuma berapa komputer, dikit banget. Nah, kalau di versi 6, dia ada routing prefix 48 bit. Ini ditaruh di buat masing-masing ISP atau organisasi yang minta IP versi 6, dikasihnya 48 bit. Nih, segini. Sisanya untuk interface-nya untuk masing-masing komputer 64 bit. Jadi ada routing, ada interface. Oke. Ada sisa 16 bit. Ini buat buat jaringannya. Jadi ada 16 bit jaringan doang gitu. Jadi 2/16 totalnya ya. Jadi total kita bisa punya LAN 64.000 kalau nggak salah. Coba kalkulator. 2 mana pangkat? Pangkat mana nih? Pangkat 16. Ada 64.000 LAN. Keren ya. Jadi waktu dikasih alokasi, dikasih alokasi slash 48. Udah gitu masih ada 16 bit yang bisa kita pakai buat identifikasi LAN di dalamnya. Konsekuensinya kita ada 64.000 LAN. Yang seru dari 64.000 ini adalah gini. Misalnya kita dikasih 48 buat provider ISP. Konsekuensinya masing-masing user bisa minta alokasi LAN. Jadi usernya bisa dapat LAN sih sebetulnya. Jadi kita misalnya saya pengen kalau user-user yang tidak canggih dikasih 1 IP versi 6 doang, nggak masalah.
Berarti ada satu LAN yang dialokasin buat user yang nggak pinter. Oke, dapat IP versi 6. Sisanya ada 6 satu LAN lagi buat ISP-nya sendiri. Jadi ada dua alokasi yang dipakai buat LAN user sama LAN ISP. Atau kalau ISP-nya ada beberapa LAN bisa dipakai beberapa alokasi buat ISP. Sisanya 65.530 misalnya itu buat user yang request LAN. Bisa. Jadi bisa kayak gitu sih sebenarnya cara ngalokasinya. Nah, sekarang saya coba cari. Saya pengen alokasi LAN-nya gimana ya? Cari routing sih. Nih. Jadi yang tadi 60 watt bit, 16 bit, 60 watt bit. Nah, sekarang gimana caranya kita alokasiin? Caranya kira-kira kayak gini nih. Nah, ini paling enak gambar yang ini paling enak. Waduh. Kalau dari Upnik dapat slash 48 versi 6, jadi satu blok slash 48. Kalau mau dibagi-bagi bisa dibagi dalam bentuk slash 64 sah, boleh aja. Berarti kita punya 65.536. 64. Tidak usah semuanya dikasih ke user, bisa beberapa dipakai internal, nggak masalah. Oke. Nah, kalau kita mau bagi-baginya dalam bentuk slash 60, kita punya 4096 slash 60. Gede loh, 4000 tuh banyak. Masing-masing slash 60 ada 1664. Bisa sah, kayak gitu juga boleh. Jadi kita punya 4000 slash 60. Atau kita dapat 48 dibagi 256 slash 56. Dari 256 slash 56 kita bisa bagi, ada pilihan nih, 16 slash 60 masing-masing 16 slash 64 atau langsung 256 slash 64. Boleh, sah. Kita juga bisa 16 slash 52. Nanti kalau mau dibagi slash 56 ada 16. Nanti di sini ada dibagi lagi, bisa slash 60, 64. 60 ini dibagi lagi 16, 64. Jadi routingnya kira-kira kayak gitu. Nah, slash yang dipakai di IP versi 6, slash yang dipakai ya 48, 52, 56, 60, 64. Kalau di versi 4 itu slash 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Itu di versi 4. Kalau di versi 6, 48, 52, 56, 60, 64. Ini yang kita pakai slash-slashnya. Jarang ada yang ngajarin ini. Dosennya banyak yang nggak ngerti soalnya. Jangan khawatir ya, dosennya banyak yang ngerti. Jadi yang kita pakai ini. Nah, cuman saya perhatiin teman-teman di ABGI kadang-kadang buat ya walaupun dia versi 6 seringkali dia ngehemat juga. Jadi kadang-kadang dia pakai slash 63 gitu buat link. Jadi link cuman point to point, cuman apa sih namanya, 2 IP address. Dia bikin slash karena otaknya masih versi 4. Jadi dia pakai slash 63 gitu. Mungkin tetap aja banyak sih slash 63 di situ. Itu. Jadi masih ada yang pakai slash 63 udah gitu bikin link. Gitu ya, sah-sah aja sih, boleh dipakai kayak gitu juga. Cuman algoritma routing yang ada di router IP versi 6, dia akan melihat slash 48, 52, 56, 60, 64. Udah, itu aja yang dilihat. Yang lain nggak dia lihat sih sebetulnya. Cuman ini yang terutama yang dia lihat. Oke. Nanti kalau main routing-routingan versi 6 ya caranya kayak gini sih. Ini contohnya, contohnya kayak gini sih. Oke. Ini 2001, berarti ini pakai 2001 DB8 ya. 2000 itu 28 DB81 slash 48. Oke. Nah, kalau 52-nya, nah ini ada yang berubah dari 0 sampai F.
/52 di sini. Nah, kemudian di sini /56-nya bit yang sininya yang berubah dari 0 sampai F. Yang ini bit pertama 0 sampai F, ini bit kedua 0 sampai F. Di sini bit 2 sama 3, ini 2, 3, 4 yang /94. Jadi ini bit yang berubah angkanya di situ sih. Itu, ini buat informasi aja sih. Kalau mau ngelihat gimana caranya alokasi IP. Oke. Oke, ini mudah-mudahan bisa kasih gambaran sedikit. Nanti ini ya kalau saya mungkin udah karena kebiasaan ngitung ngutak-atik ngoprek kebayang. Cuman kalau yang belum pernah saya ngomong kayak gini kayaknya rada abstrak nih. Ono ngomong apa sih? Jadi sarannya cobain aja, dicoba-coba, dibaca-baca, dihitung-hitung. Ini dihitung-hitung baru kebayang. Kenapa bentuknya kayak gitu? Ini alokasinya ya. Kalau /53 tuh kayak gini, /56 kayak gini, kayak gitu sih. Bisa dilihat sih. Nih cara alokasi bitnya. Kalau mau kenal bener, kalau ini kalau versinya makanya heksadesimal ya. Jadi range-nya antara 0 sampai F. Jadi ntar bisa dilihat kenapa bisa kayak gitu. Gitu. Oke. Nah, ilmu yang ini nggak banyak yang ngerti, menjiwai, nggak banyak. Soalnya harus ngerti matematik juga sih. Padahal anak-anak kan banyaknya pada lari dari matematik. Jadi ini harus ada ngerti, ya nggak harus jago matematik sih, tapi yang ngerti matematik digital. Udah gitu aja sih. Oke, silakan dibaca-baca biar kebayang ini kenapa. Oke, ini udah waktu buka. Saya buka dulu. Kita tutup pertemuan kita hari ini. Bentar, minggu depan masih ada ini nggak ya? Minggu depan itu udah tahun baru soalnya. Oke, udah diteriakin tuh azan. Ya, oke. Minggu depan itu, masih ya. Oke, kalau mau kuliah santai aja lah. Nggak ada yang dikejar. Kita sejam-sejam aja ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.